Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya, Oki Fitriadi, dari Divisi EPCC Departemen QHSE. Sebelum kita memulai perjalanan inspiratif hari ini, izinkan saya menyampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada setiap individu yang hadir di sini. Semoga presentasi yang akan saya bawakan kali ini dapat memberikan wawasan baru, meninggalkan kesan yang tak terlupakan, dan tentunya apa yang dipaparkan hari ini dapat menjadi kontribusi positif untuk kita semua. Yuk, kita mulai presentasi yang penuh inspirasi ini. General Access Control yang pernah kami jalankan di proyek-proyek EPCC sebelumnya adalah materi yang akan saya sharingkan pada kesempatan ini. Teamwork, konsisten, koordinasi, dan komunikasi yang berkelanjutan adalah kunci utama keberhasilan pada sistem yang kami terapkan. General Access Control, GAC, adalah suatu sistem yang digunakan untuk mengontrol akses ke suatu area, fasilitas, atau sumber daya. Tujuan utama dari GAC adalah untuk memastikan bahwa hanya orang-orang yang berhak dan memiliki izin yang dapat mengakses area atau sumber daya tersebut. Beberapa komponen yang biasanya terdapat dalam sistem General Access Control adalah, yang pertama, authentication, adalah proses verifikasi identitas pengguna untuk memastikan bahwa mereka adalah orang yang berhak mengakses area atau sumber daya. Kedua, authorization adalah proses penentuan hak akses pengguna ke area atau sumber daya tertentu. Ketiga, access control list adalah daftar yang berisi informasi tentang hak akses pengguna ke area atau sumber daya tertentu. 4, reader adalah perangkat yang digunakan untuk membaca kartu akses atau sidik jari pengguna. Dan yang terakhir, lock adalah perangkat yang digunakan untuk mengunci atau membuka akses ke area atau sumber daya. General Access Control dapat diimplementasikan dalam berbagai bentuk, seperti kartu akses. Pengguna menggunakan kartu akses untuk mengakses area atau sumber daya. Sidik jari. Pengguna menggunakan sidik jari untuk mengakses area atau sumber daya. Kode akses. Pengguna menggunakan kode akses untuk mengakses area atau sumber daya. Biometrik. Pengguna menggunakan biometrik seperti wajah atau iris untuk mengakses area atau sumber daya. Tahapan proses untuk mendapatkan izin masuk ke area terbatas atau proyek adalah sebagai berikut. Pertama, calon pekerja atau subkontraktor atau tamu wajib mengirim RFI, Request for Induction, ke HSI Departemen dan akan diproses setelah persyaratan yang dibutuhkan sesuai atau lengkap. Dokumen yang diperlukan sebagai lampiran antara lain: formulir RFI yang sudah diisi, fotokopi KTP, SIM, atau identitas lainnya yang valid, sertifikat pelatihan bila diperlukan, sertifikat kesehatan, SKS atau hasil MCU, yang dikeluarkan oleh dokter atau rumah sakit, dan dokumen lainnya. Setelah dokumen persyaratan terverifikasi dan dinyatakan dokumen bisa digunakan untuk persyaratan, maka tahap berikutnya adalah mengikuti proses safety induction yang sudah dijadwalkan. Dalam pelaksanaan safety induction, peserta akan mengikuti beberapa tes, pre-test, dan post-test. Safety induction disampaikan oleh petugas keselamatan yang berpengalaman. Isi dari safety induction meliputi: 1. Pengenalan lingkungan kerja dan potensi bahaya. 2. Prosedur keselamatan dan kebijakan perusahaan. 3. Penggunaan peralatan keselamatan dan perlengkapan pelindung diri. 4. Prosedur darurat dan pertolongan pertama. Dan 5. Tanggung jawab pekerja terkait keselamatan kerja.
Langkah berikutnya setelah proses induction lolos dilalui adalah menandatangani safety pledge dan melakukan identifikasi APD yang akan digunakan. Stiker pengenal akan dipasang pada helm. ID card akan diterbitkan atau dicetak setelah kesepakatan keselamatan ditandatangani oleh calon pekerja, pengunjung, atau tamu. Proses ini adalah beberapa tahapan atau aktivitas yang wajib dipenuhi personal sebelum memiliki izin masuk lokasi terbatas atau lokasi yang ditetapkan sebagai area terbatas. Pekerja yang akan melakukan pekerjaan wajib membuat permit to work yang ditandatangani dan sudah direview oleh supervisor dan fungsi engineering. Lembar permit yang terbit akan diperiksa petugas security di gerbang utama proyek. Fit to work adalah suatu proses evaluasi yang digunakan untuk menentukan apakah seorang pekerja memiliki kemampuan fisik dan mental yang memadai untuk melakukan pekerjaan tertentu. Evaluasi fit to work berupa fit to work. Pekerja memiliki kemampuan yang memadai untuk melakukan pekerjaan tertentu. Not fit to work. Pekerja tidak memiliki kemampuan yang memadai untuk melakukan pekerjaan tertentu. Dan fit to work dengan batasan. Pekerja memiliki kemampuan yang memadai untuk melakukan pekerjaan tertentu dengan batasan tertentu. Fit to work fokus pada menentukan apakah seorang pekerja memiliki kemampuan fisik dan mental yang memadai untuk melakukan pekerjaan tertentu. Daily check-up fokus pada memantau kondisi kesehatan dan kesiapan pekerja untuk bekerja secara harian. Aktivitas validasi PTW harian, pelaksanaan test fit to work dan DCU adalah aktivitas proses izin masuk ke lokasi terbatas atau lokasi proyek yang dipersyaratkan secara harian. Proses kegiatan pekerjaan bisa dilakukan apabila semua persyaratan sudah tervalidasi. Ini adalah beberapa dokumentasi implementasi di beberapa proyek EPCC terkait dengan identifikasi personal saat masuk ke lokasi terbatas atau lingkungan proyek. Pola atau metode yang kami lakukan untuk mengidentifikasi personal adalah dengan aplikasi yang terintegrasi dengan beberapa fungsi yang memiliki kepentingan terkait dengan masuk dan keluar personal di lingkungan proyek. Input data akan tersimpan pada server yang sudah disiapkan dan dapat diolah sesuai kebutuhan fungsi pada proyek, misalkan perhitungan man-hours otomatis, proteksi shift pekerja di pintu utama proyek, absen kehadiran, dan lainnya.
Tes pada jembatan keseimbangan yang dilakukan memiliki tujuan sebagai screening awal pada seluruh pekerja sebelum beraktivitas. Screening dilakukan di pintu utama setelah pekerja dilakukan pengecekan oleh petugas security terkait ID card personal sebagai izin masuk ke lokasi proyek. Bila ada personal yang turun dari jembatan atau keseimbangannya tidak terkontrol, maka petugas safety yang bertugas mengawasi akan mengarahkan personal ke ruang medis untuk dilakukan tindak lanjut, termasuk alkohol tes. Hasil dari tes dari tim medis akan diketahui oleh supervisor lokasi kerja. Romberg test kami lakukan juga sebagai tes lanjutan. Tes ini dilakukan bersama-sama pada acara SMT, Safety Morning Talk. Operator alat berat dan pekerja yang memiliki izin bekerja di ketinggian wajib melakukan DCU sebelum memulai aktivitas pekerjaan. Daily check-up fokus pada memantau kondisi kesehatan dan keselamatan pekerja secara harian. Tahap ini yang menentukan pekerja diizinkan masuk ke lokasi kerja untuk beraktivitas atau tidak. Kegiatan harian ini dilakukan konsisten dari mulai awal proyek sampai dengan proyek selesai. Ini adalah dokumentasi proses daily check-up yang dilakukan harian. Daily check-up dapat dilakukan oleh 1. Dokter atau tenaga medis 2. Supervisor atau manajer 3. Petugas keselamatan dan kesehatan kerja. Report hasil dari DCU akan tersimpan langsung pada sistem yang dibuat secara digital. Demikian paparan terkait GAC yang kami jalankan di lingkungan proyek. Saya berharap materi sharing hari ini dapat bermanfaat. Saya mengapresiasi semua orang yang hadir hari ini. Saya mendoakan semuanya sukses dan menginspirasi. Terima kasih saya ucapkan, sampai ketemu di kesempatan berikutnya.